Ombak-ombakan pesisir lebar kucai, laut diputar belawan sampan, laksanalah Alkisah. Di kaki gunung Angsana terdapat beberapa tumpukan batu yang terlihat biasa saja. Namun, di antara batu-batu itu ada satu yang terlihat berbeda. Bentuknya persegi, ukurannya paling besar, kira-kira sebesar peti. Warga kampung Cikoneng menyebutnya dengan batu ketum. Batu ini bukanlah batu biasa. Banyak hal aneh yang sering terjadi. Konon, batu ketum dapat mengeluarkan suara sebagai tanda datangnya musibah. Warga kampung Cikoneng percaya bahwa batu ketum seperti penjaga yang memberi tanda atau peringatan. Terbilang tua merinding, bunyi batu ketum memiliki arti tersendiri. Jika bencana alam seperti longsor akan terjadi atau terjadi penebangan hutan, batu ketum berbunyi berkali-kali keras hingga terdengar ratusan meter. Namun, tidak semua orang percaya. Suatu hari, dua orang penebak kayu bernama Jaka dan Sona memutuskan untuk membuktikan kebenaran cerita itu. Mereka pun berjalan menuju tempat hutan batu ketum berada, sambil mencari-cari pepohonan tinggi yang bisa mereka tupangi. Jalanan yang sepi, pepohonan tinggi yang menjulang, dan suasana yang terasa sangat menyenangkan karena berada di sekitar pemakaman warga. Di tengah perjalanan, Jaka berhenti. Son, kamu yakin kita lanjut? Aku takut, Son. Ini kuburan loh, Son. Mending kita cari tempat lain aja yuk. Yakinlah, justru ini yang kita cari. Aku tuh penasaran, masa sih ada batu yang bisa kasih tanda bencana? Jaka pun akhirnya mengaku, walau dalam hatinya ia masih merasa takut. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan telah sampai. Itu dia batunya. Ini batunya. Ternyata biasa aja. Begini aja orang-orang pada takut. Tiba-tiba dari dalam hutan terdengar suara. Hei anak muda, sedang apa kalian di sini? Nah, tinggalkan tempat ini. Jangan duduk di atas batu itu. Apa sih, Nek? Kami kan cuma duduk santai aja. Memangnya batu ini punya nenek? Zaman sekarang masih percaya yang begituan? Kalau emang keramat, mana buktinya? Nenek itu menatap mereka dalam-dalam. Nenek hanya mengingatkan, tidak ada yang meminta kalian untuk percaya pada batu itu atau mitos yang ada di dalamnya. Sekarang lebih baik kalian pergi. Sejak kalian datang, hutan-hutan menjadi gundul dan batu ini jadi sering berbunyi. Maksud nenek apa, Nek? Nenek dengar ya, ini sudah bukan zaman para nabi, Nek. Zaman dimana batu bisa berbicara, apalagi bersaksi. Tegas Sona. Jangan melawan terhadap perintah orang tua. Celaka akan menimpa.
bertiup kencang, suara anjing lolong dan suasana terasa mencekam. Tiba-tiba terdengar suara. Suara itu terdengar jelas. Warga saling berpandangan. Mereka panik. Itu suara batu ketuk. Iya, itu suara batu ketuk. Suara batu ketuk, kata mereka dengan cemas. 3 hari kemudian, hujan deras mengguyur kampung. Angin bertiup kencang, petir menambah-nambah. Doa, doa, doa. Sebuah petir menyambar pohon besar dan tumbang. Dari atas gunung, terdengar suara rombongan burung yang pada berterbangan dari dalam hutan. Kemudian, samar-samar terdengar suara gemuruh hiu. Ternyata itu suara lobster. Warga desa panik berlarian ke sana kemari mencari tempat perlindungan. Suasana menjadi chaos. Dari kejauhan, terlihat Jaka dan Sona beserta kawan-kawan lainnya meninggalkan hutan dengan berlarian. Mereka ketakutan karena dikejar oleh tanah yang murka. Sambil diiringi rintikan bunyi batu ketuk. Setelah longsor mereda, dari kejauhan terlihat beberapa keanehan lainnya. Longsoran tanah yang ambruk ini tidak ada sedikit pun merusak rumah-rumah warga, melainkan hanya merusak gubuk para penebang kayu yang bermukim di desa tersebut. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang berani menebang kayu di hutan kaki Gunung Angsana. Sejak saat itu pula, warga kampung Cikoneng percaya bahwa batu ketuk bukanlah batu biasa. 1 tahun kemudian, bunyi batu ketuk menghilang bersamaan dengan menghilangnya aktivitas para penebang kayu di hutan kaki Gunung Angsana. Bunyi batu ketuk digantikan oleh suara-suara burung dan nyanyian alam yang menyejukkan hati. Terima kasih.